Majelis Kehormatan MK memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam sidang putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimmy Asidik menemukan banyak persoalan dalam cara pengambilan keputusan dan prosedur persidangan. Hubungan kekerabatan, ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Namun Ketua MK Anwar Usman membantah tudingan dirinya melakukan lobi dengan hakim konstitusi lain dan terlibat konflik kepentingan dalam mengadili perkara. Nggak ada tuh lobi gimana, udah putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan sembilan, ya udah. Orang jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pak, ya. kalau tadi berarti intinya yang dibuka tanggapan Pak. Oh, benar, keluarga bangsa Indonesia. Dalam sidang pendahuluan 4 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi, pelapor Denny Indrayana meminta Ketua MK Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat. Mesti dan sebaiknya dilakukan upaya judicial activism yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk di satu sisi menyatakan putusan 90 yang memang semestinya final and binding menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan yang terjadi beyond reasonable and tolerant flows. Cacat yang di luar batas toleransi. Sebelumnya MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan itu membuka pintu bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sekaligus keponakan Anwar Usman, maju di Pilpres 2024. Pemirsa, kita masih akan dalami terkait dengan bagaimana polemik dari putusan Mahkamah Konstitusi ini akhirnya berakibat ke banyak atau berdampak ke banyak sektor, termasuk bagaimana nasib dari para hakim dalam Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjalani persidangan kode etik, termasuk sang Ketua MK Anwar Usman sendiri. Kami akan masih bahas bersama dengan Profesor Juanda selaku pakar hukum tata negara. Profesor, masih semangat, masih sehat ya? Oh iya. demi negara nih. Demi orang banyak. Demi orang banyak, betul. Demi rakyat kita semua ya. Umum ada ya. di atasnya, betul ya. Ya. Baik, Prof. Tadi kita sudah teasing di segmen sebelumnya ketika ya ini kan lagi masih berjalan begitu ya. Ketika misalnya nanti putusan dari sidang kode etik ini ya menyebut Ketua MK Anwar Usman, kemudian juga mungkin majelis ada hakim dalam majelis. Dan kawan-kawan lah ya. Kawan-kawan. Oke. Walaupun sebenarnya narasinya dari masyarakat sendiri sih menganggap ada kok majelis hakim atau hakim dalam majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang masih punya integritas. Ada. Ada kan? Ya ada. Kan? Dan itu semuanya. Ada. Saya lihat 4 itu sangat. Kan 54 itu. Oke, 54. Ya. 5 yang masih punya kode etik yang mana? Yang seperti begini ya, memang sesuai dengan prediksi saya, sebelum itu diputuskan ya, 54 memang. 4 itu adalah 5 yang apa, 4 yang apa? 5 kan mengabulkan permohonan itu. Jadi dipertanyakan. Iya, karena yang itu yang karena dia mengabulkan akhirnya tidak inkonsistensi dengan yang 3 yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, yang 4 ini konsisten. Oke. Misalnya Prof. Saldi. Tapi dilaporkan juga. Dilaporkan bukan persoalan putusan itu. Tetapi dissenting opinion-nya mengatakan bahwa dia membuka kira-kira ya rahasia internal. Nah, itu yang dilaporkan. Tapi mungkin coba lihat niat dari Prof. Saldi. Saya bukan membela Prof. Saldinya, tapi saya melihat ya ketika ini saya tidak bisa berbuat lagi. Nah, sudah dia buka. Berangkat dari keputusasaan ya. Iya, keputusasaannya dan ternyata dia memperlihatkan konsistensinya gitu loh. Kenapa? Si Anwar Usman yang perkara 29 itu dengan sadar, dengan beraninya saya tidak usah ikut, tapi putus untuk perkara 90. Kok tiba-tiba ikut? Bukan tiba-tiba, bahkan nafsu juga, ya kan, nafsu ikut, ya kan. Nah itu saya mengutip dari statementnya Prof. Saldi. Kita tidak tahu kalau itu di sananya ada nafsu, ada tidak bernafsu toh.
ternyata di situ bernafsu Lebih beliau. daripada sekedar mau ikut Oh ya, gitu ya Prof ya. ya, jadi itu makanya dipertanyakan kenapa yang nomor 90 ini ya beliau itu sangat ingin Pengen gitu, ikut sekali. sangat ikut. Nah, oleh karena itu 4 inilah yang menurut saya ya masih on the track. Hmm. Masih sesuai dengan harapan masyarakat, berhak untuk mendapat trust masih dari berpedoman pada norma konstitusi, prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan ketentuan undang-undang Mahkamah Konstitusi misalnya. Baik. Nah, jadi yang 5 ini sebenarnya kalau kita mau objektif, sebenarnya yang benar-benar menerima sebagian itu adalah 3. 2 itu abu-abu. Oke. Sebagian misalnya contoh si Profesor Eni. Beliau itu mengatakan yang beliau maksud itu gubernur. Bukan kepala daerah. Secara umum. Khusus disebutkan di gubernur. Dia setujunya di samping umur 40 tapi pernah jadi gubernur. Oke. Tapi dalam amar putusan tidak gubernur. Tiba-tiba ada gubernur, Tiba-tiba ada wali kota. Yang jelas pernah menjabat, Sebagai pernah atau sedang menjabat jabatan yang didapat dari pemilu. Nah kalau gitu bukan hanya kepala daerah. gubernur, wali kota, bupati. Ya semuanya kan kepala daerah itu gubernur, wali kota, bupati. Terus DPRD. DPRD ada 2. DPRD tingkat kabupaten kota dan provinsi. Yes. Plus lagi DPR. Ya. Plus lagi DPD. Ya. Nah ini orang-orang ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Asal pernah tadi. Ya. Sebagaimana saya sebut. Lepas dari usianya. Usianya yang penting mau sebulan. Oh misalnya gini loh. Saya pernah umur saya 22 tahun. Dulu pernah 6 bulan. Menjabat sebagai. Bisa, boleh. Benar. Boleh kalau menurut saya itu. Belum ada batas misalnya. Benar. Pernah menjabat sebagai kepala daerah. Walaupun baru 2 bulan. Minimal. Minimal. 3 tahun misalnya. Ini tidak ada. Ya. Nah karena tidak ada berarti Bebas. orang 2 bulan udah tuh mundur Benar. memenuhi syarat. Nah ini jadi problem ini. Ini masalah hukum juga ini harus kita pertanyakan. Kenapa jadi masalah hukum, Prof? Ya masalah hukum. Begini berarti tadinya mengatakan 35 tahun tidak boleh. Terus ini adalah calon untuk jadi anggota legislatif itu 21 tahun, ya kan? Terus ketika saya katakan tadi 2 bulan dia sudah mundur, berarti kan umur dia 22 tahun, 23 tahun boleh dong. Oke. Nah, tidak bisa kita elak, ini kan putusan MK katanya. Ya. Final and binding. Padahal jadi polemik tersendiri. Terus Ini- kemudian tetap final and binding. Makanya, jadi artinya yang satu sisi para hakim konstitusi yang tadi saya sebutkan tadi ya, kecuali yang 4 tadi, ya kita harus objektif ya. Oke. Nah, menolak tadinya, sepakat menolak. Nah sekarang dia mengabulkan. Nah, loh apa beda dengan tadi? Nah, bedanya memang bahwa ini limitatif jelas 35. Ya. Yang ini abstrak, yang penting jabatan. Ya. Nah, tapi substansi di situ ada aportor usia di bawah 40 dong. Ya. Nah, inilah tidak konsisten. Oke. Inilah cacatnya ya. Nah, Dan kebetulan bisa menguntungkan beberapa pihak. nah, faktanya bukan berapa pihak, satu pihak. Satu pihak dong. Ya, bukan beberapa pihak. Ya, yang untung kan satu pihak. Yang ada nama di situ dan sudah capres. Iya, dan kebetulan ketika sudah terang-terangan menyebut nama, apakah kita sebagai masyarakat juga ya berhak dong untuk curiga apakah ini ada kepentingan yang mengendarai di belakangnya. Tapi sebelum-sebelumnya Prof, apakah memang sebuah materi judicial review cukup common atau cukup biasa menyebut ada nama-nama tertentu dalam materinya? Iya, makanya di beberapa putusan ya, kalau tidak 7 sampai 10 putusan yang berkaitan dengan usia ya, tapi memang soal nama kan, soal itu kan bicara ada kaitan dengan legal standing ya. Iya, iya. Tapi kan tentu yang kemarin yang bersangkutan tidak duduk sebagai legal standing. Tapi ada namanya pemohon yang mencantumkan nama seseorang. ya, iya. Ya, dengan alasan dia mengidolakan.
alasan dia mengidola karena dia sebagai warga Solo, ya kan? Terus dia lihat bahwa begitu pesatnya perkembangan ekonomi di situ, pertumbuhannya. Nah, itu kan bisa saja argumentasi bisa subjektif, bisa objektif, itu kan. Tetapi yang jelas biasanya kalau soal syarat-syarat seperti ini, usia, ya, kemudian hal-hal yang priorisasi, ya. Nah, misalnya ada yang 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun, ya. Kalau kepala desa itu berapa tahun? Itu 9 tahun, misalnya, atau 6 tahun sekarang, ya. Nah, itu kan tergantung pada pembentuk undang-undang. Lagi-lagi DPR. DPR. Nah, artinya materi muatan seperti itu adalah materi muatan adalah undang-undang, bukan dalam arti saya pertegas lagi, bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, tapi ranahnya pembentuk undang-undang. Oke. Nah, itu. Jadi sudah beda jalur, tapi kemudian ya tiba-tiba muncullah gitu putusan yang ternyata secara konstitusional tetap final and binding. Tapi begini Prof, ada yang bertanya juga, ingatkan saya lagi, kalau misalnya dalam sidang kode etik ini diputus yang bersangkutan, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersalah, terus kemudian disanksi dengan diberhentikan, bagaimana dengan nasib putusan MK-nya kemarin? Apakah masih akan tetap final and binding, berkekuatan hukum? Iya. Kan saya harus melihat dari 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis normatif. Di dalam undang-undang ya Mahkamah Konstitusi dan di dalam Undang-Undang Dasar itu mengatakan putusan itu adalah final dan binding. Artinya putusan tingkat pertama dan terakhir. Jadi tidak ada upaya hukum. Nah, kalau tidak ada upaya hukum berarti secara otomatis berlaku. Suka tidak suka, ya benar tidak benar, harus diterima menjadi hukum positif dan harus dipedomani. Nah, itu hukum positifnya. Tapi saya berpikir untuk lebih maju lagi ya secara akademis. Seharusnya ya ketika terbukti bahwa salah satu hakim apalagi ketuanya misal melanggar kode etik dan berat mungkin kalau misalnya pelanggarannya berat dihitung. Ya kalau begini berat ya, tidak ada yang ringan ini kalau terbukti itu. Nah, itu maka bisa dipedomani adalah norma pasal yang ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana di dalam pasal 17 itu tadi, di sana disebutkan bahwa apabila hakim atau panitera memiliki kepentingan terhadap perkara itu, baik langsung maupun tidak langsung, dia wajib mundur. Bukan sunat loh, wajib. Wajib itu berarti harus mundur. Harus mundur. Ketika dia tidak mundur dan terbukti dia melakukan pelanggaran kode etik, maka putusan itu dianggap tidak sah. Berarti masih ada harapan. Ini norma dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, tidak sah. Dan ketika tidak sah, maka dibuka kemungkinan perkara itu diperiksa lagi dengan majelis hakim yang berbeda. Nah, problemnya apa? Problemnya hakim konstitusi ini tidak mau tunduk kepada pasal itu. Why? Karena dia mengatakan itu kan hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, bukan untuk kami katanya. Bukan konstitusi. Bukan Mahkamah Konstitusi. Bisa gitu ya? Sebab di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sendiri, di bagian ketentuan umum membedakan antara hakim dengan hakim konstitusi. Nah, berpower dong hakim konstitusi. Justru itu saya mengatakan harus ada terobosan hukum ke depan, ya. Undang-undang Mahkamah Konstitusi dirubah, diperbaiki, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu juga dirubah,
Sehingga disebutkan jangan dibedakan. Khusus pasal itu tadi termasuk yang dimaksud itu hakim konstitusi. Disebutkan di situ. Oke. Nah kalau ini kan hakim konstitusi bisa berkelit. Benar. Itu kan untuk hakim Mahkamah yang ada di lingkungan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diatur. Tidak diatur. Nah, oleh karena itu saya katakan, inilah yang saya katakan terobosan hukum baru tadi. Undang-undang itu disempurnakan, diperbaiki. Undang-undang Mahkamah Konstitusi juga diperbaiki. Maka ketika terbukti, nah itu bahasanya ke depan. Ketika terbukti ada Pelanggaran. bahwa hakim, salah satu hakim memutuskan perkara X misalnya, ternyata ada pelanggaran kode etik berat atau kalau ada pelanggaran kode etik dia tidak mundur, maka putusan itu tidak sah dan aturan mengatakan final and binding itu tidak berlaku misalnya. Oke, bisa dicabut. Baik. Itu loh. Menarik sih, berarti kita juga akan melihat apakah hukum di negara ini bisa bersifat progresif dan tentunya yang tujuan ya itu tadi buat. Kok tahu juga hukum progresif? Emang anak fakultas hukum ini? Kebetulan Prof. Oh, Jadi ini saya sekalian belajar sekalian nostalgia begitu. Oke. Benar, itu hukum progresif itu. Baik. Prof, nanti kita akan dalami lagi terkait dengan bagaimana nasib dari para hakim dalam majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menghadapi sidang kode etik tersebut dan tentunya bagaimana implikasinya bagi tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga bagi pelaksanaan pemilu 2024. Sesaat lagi pemirsa, One on One akan segera kembali.